Siswi SMK di Boyolali, Jawa Tengah menjadi korban kecelakaan. Saat keluar gerbang sekolah, ia justru ditabrak mobil yang dikemudikan oleh gurunya sendiri. Di Magetan, Jawa Timur, sebuah mobil bak terbuka menabrak truk molen. Akibatnya kedua sopir terjepit bodi kendaraan. Kamera pengawas merekam peristiwa kecelakaan di depan SMK Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Seorang siswi tertabrak mobil yang dikendarai oleh gurunya sendiri sesaat setelah keluar dari gerbang sekolah bersama teman-temannya. Korban sempat terseret sejauh 5 meter sebelum akhirnya laju mobil terhenti akibat menabrak kendaraan lain. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kejadian ini dibenarkan oleh Supriyono, Kepala SMK Banyudono. Korban adalah anak didiknya, sementara mobil yang menabrak merupakan milik guru SMK Banyudono. Menurut Supriyono, diduga kejadian ini karena pelaku salah menginjak pedal gas sehingga mobil melaju tidak terkendali. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Boyolali. Di Jalan Desa Bibis, Magetan, Jawa Timur, sebuah mobil bak terbuka menabrak truk molen Senin sore. Akibatnya kedua sopir terjepit bodi kendaraan. Evakuasi kedua korban oleh petugas memakan waktu selama 2 jam lebih menggunakan alat berat. Usai dievakuasi, kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit. Penuturan saksi mata, kecelakaan bermula saat truk molen melaju oleng dan hilang kendali hingga menabrak mobil pickup yang melaju dari arah yang berlawanan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Diketahui mobil pickup ditumpangi 4 orang, satu keluarga termasuk anak kecil. Tim Liputan CNN Indonesia. Ke informasi berikutnya, dampak dari kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, truk-truk sampah antri mengular sejauh 5 km. Sementara di Cengkareng, Jakarta Barat, 18 rumah semi permanen dan rumah permanen milik warga di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Antrean truk-truk sampah menuju area tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengular sejauh 5 km lebih pada Selasa. Menurut Kepala Unit Pelayanan Teknik Dinas Pengelolaan Sampah TPA TPS Regional Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Arif Perdana, api yang membakar tumpukan sampah susah untuk dipadamkan. Selain karena sampah dalam kondisi kering, juga masih terdapat gas metan tipis di antara permukaan sampah. Kondisi saat ini Kebakaran gunungan sampah ini terjadi sejak Sabtu 19 Agustus. Senin malam api terpantau terus berkobar. Petugas TPA dan pemadam kebakaran tetap berupaya untuk memadamkan api, namun tingginya gunungan sampah menyulitkan upaya petugas. Dugaan sementara api berasal dari puntung rokok. Sampai Selasa sore pemadam kebakaran bersiaga di sekitar TPA Sarimukti. 18 rumah semi permanen dan 5 rumah permanen milik warga kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terbakar pada Selasa pagi. Polisi menduga kebakaran terjadi akibat ulah warga yang membakar sampah. Seorang petugas pemadam kebakaran terluka akibat tertusuk paku saat sedang memadamkan api. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Telepon seluler milik seorang pria di Asan, Sumatera Utara meledak di saku celana pada Senin pagi. Saat ditemui pada Selasa siang, korban mengatakan sebelum kejadian korban hendak pergi bekerja dengan mengendarai sepeda motor. Namun tak berapa lama, tiba-tiba ponsel yang ada di saku celana korban meledak dan mengeluarkan asap serta terbakar. Akibat insiden ini, korban menderita luka bakar di sebagian jari tangan dan paha kiri. Bagian kantong celananya juga ikut terbakar. Tim Liputan CNN Indonesia. Pasca 10 hari operasi pemisahan Alia dan Aisyah, bayi kembar Siam asal Malang, Jawa Timur, akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, akibat kesal, pemerintah tidak kunjung memperbaiki jalan rusak sepanjang belasan kilometer. Warga melakukan aksi mandi dan cuci motor dengan lumpur di tengah jalan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
Sebuah gardu PLN di permukiman warga Bukit Raya, Pekanbaru Riau pada Senin meledak dan membuat warga sekitar panik. Petugas PLN yang mendapat laporan langsung memperbaiki gardu tersebut, namun terpaksa harus memadamkan listrik sekitar 12 jam di wilayah tersebut. Ledakan diduga akibat korsleting listrik. Dikonfirmasi pada Selasa, warga mengatakan ledakan terjadi tiba-tiba dan beruntun. Beruntung warga yang berada di sekitar langsung mengamankan barang-barangnya. Warga setempat berharap pihak PLN rutin memeriksa gardu-gardu listrik. Bayi kembar siam Alia dan Aisyah yang berhasil melalui proses operasi pemisahan pada 12 Agustus lalu, Selasa siang diperbolehkan pulang oleh tim dokter RSUD Saiful Anwar Malang. Selain kondisi yang sehat dan stabil pasca operasi, organ tubuh kedua bayi berusia 11 bulan ini normal. Namun kedua bayi ini harus tetap menjalani fisioterapi di rumah sakit yang sama untuk menjaga perkembangan motorik yang lebih lambat dari bayi seusianya. Sebelumnya persiapan operasi ini dilakukan selama setahun dan rutin kontrol sejak kedua bayi masih dalam kandungan. Warga dari 2 desa di Kabupaten dan Kota Asahan, Sumatera Utara Selasa sore mencuci motor dan mandi di jalan yang rusak dan berlumpur. Aksi ini bentuk kekecewaan warga lantaran jalan sepanjang 12 km tersebut tidak pernah tersentuh pembangunan infrastruktur yang layak. Warga kesal pemerintah provinsi yang sudah menganggarkan perbaikan jalan hingga kini belum merealisasikannya. Warga berharap pemerintah pusat dapat membangun infrastruktur yang layak secara merata. Tim Liputan CNN Indonesia.